Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali di awal tahun. Mari kita lanjutkan belajar di semester 2 dan bab 4, yaitu tentang aksi nyata para pelindung bumi. Di sini kita akan belajar upaya merawat bumi melalui beragam teks berita cetak dan berita daring. Baik anak-anak, kita akan belajar tentang pengertian berita, jenis-jenis berita, unsur-unsur berita, dan kaidah kebahasaan berita, serta langkah-langkah menulis berita. Pengertian berita. Berita dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, kabar laporan yang hangat, pemberitahuan, dan pengumuman. Jadi, berdasarkan pengertian tersebut, pengertian berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Penyampaian berita ini bisa dilakukan secara lisan yang sering kita dengar dan lihat di televisi, dan secara tulisan yang dapat kita baca di media cetak seperti majalah dan koran. Penyampaian berita juga kita bisa lihat di media sosial seperti di TikTok, di Facebook, di YouTube, dan lain-lain. Kita lanjut, jenis berita berdasarkan teknik penyajian berita dan dibedakan menjadi 5. Yang pertama, berita langsung. Disebut berita langsung karena jarak waktu dari peristiwa terjadi dengan penggalian data dan pelaporan berdekatan. Tidak boleh lebih dari 24 jam. Jika lebih dari 24 jam, maka akan dikatakan berita basi. 2. Berita mendalam. Disebut berita mendalam karena tulisan yang memuat laporan tidak diberitakan karena nilai berita berat, baik dari segi fakta, penggalian data, dan dampaknya pada masyarakat umumnya. Jenis berita ini memerlukan persiapan dan analisa mendalam. Yang ketiga, berita penyelidikan. Berita penyelidikan atau investigasi merupakan berita yang mengembangkan seluruh berita yang didasari oleh penyelidikan atau penelitian dari berbagai sumber. Contoh beritanya bisa dibaca yang warna kuning. Yang keempat, berita interpretasi. Berita interpretasi merupakan berita yang dikembangkan tambahan komentar dan penilaian dari narasumber yang berkompeten. Jenis berita ini bergabung antara fakta dan opini. Jadi, orang yang ahli dalam bidangnya akan mencampurkan fakta dan pandangan orang tersebut. 5. Berita opini. Berita opini merupakan jenis berita yang berdasarkan pendapat pribadi, sudut pandang pribadi seseorang, suatu ide kreatif, pemikiran, atau berupa komentar yang dianggap penting. Berita ini biasanya diambil dari narasumber yang memiliki figur di masyarakat seperti para ahli, profesor, atau pejabat tertentu. Untuk contoh beritanya, kalian langsung bisa membaca yang warna kuning. Video bisa di-skip sementara. Baik anak-anak, kita lanjut ke unsur teks berita. Unsur teks berita ada 3, yaitu judul berita, teras berita, dan isi berita. Yang pertama, judul berita.
Judul berita ini menggambarkan isi pokok berita dan menarik perhatian pembaca. Judul berita ini harus dibuat secara menarik dengan tujuan agar menarik perhatian para pembaca. Jika judulnya menarik, maka para pembaca akan penasaran untuk mengetahui isi berita tersebut. Yang kedua adalah teras berita. Teras berita ini sangat penting ya anak-anak, karena di dalam teras berita ini memuat rumus, yaitu yang disebut dengan adiksimba. Apa itu adiksimba? Yaitu yang memuat tentang pertanyaan-pertanyaan. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan lain sebagainya. Jadi misalnya untuk kata apa? Berita apa ya yang sedang dibicarakan? Misalnya berita tentang kecelakaan, berita tentang Piala Dunia, misalnya berita tentang IKN. Kemudian di mana? Di mana ya terjadinya berita tersebut? Otomatis jawabannya misalnya di Jalan Mekarsari atau di Jalan Jimbaran. Terus kapan? Kapan ya berita tersebut terjadi? Misalnya hari Rabu siang jam 12 siang tanggal 1 Januari 2025. Lalu siapa? Pertanyaannya, siapa yang melakukan sehingga hal itu terjadi? Misalnya untuk Piala Dunia, siapa ya pelakunya? Pelakunya adalah timnas nasional. Bisa juga dikatakan penyelenggaranya dari seluruh negara. Lalu kenapa peristiwa itu terjadi? Kenapa Piala Dunia itu dilaksanakan? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban dan jawabannya nanti akan diberikan. Lalu yang terakhir menjelaskan urutan terjadinya peristiwa tersebut mulai dari awal sampai akhir. Misalnya bagaimana bisa terjadi kebakaran atau bagaimana bisa terjadinya kecelakaan di sini. Unsur yang ketiga yaitu isi berita. Unsur ini merupakan bagian uraian berita yang menerangkan peristiwa yang diberitakan setelah dilakukan yang namanya adiksimba. Adiksimba ini harus dipegang erat-erat sehingga menghasilkan sebuah berita atau isi berita yang akan disebarluaskan. Dengan adanya isi berita di sini diberikan uraian atau dijelaskan secara detail atau secara rinci. Setelah unsur-unsur berita, ada yang namanya kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan apa saja yang digunakan? Yaitu kalimat. Ada kalimat tunggal, kalimat yang hanya menyatakan satu klausa. Contoh, polisi menjaga gedung balai kota sejak pagi. Satu klausa ini maksudnya satu peristiwa saja yang dimuat. Jadi kalian sudah bisa langsung lihat contoh tersebut. Kegiatan apa yang dilakukan oleh Pak Polisi atau yang disebut dengan pelaku yaitu menjaga balai kota. Jadi hanya satu saja peristiwa. Selain kalimat tunggal, ada juga kalimat majemuk. Kalimat majemuk memiliki dua klausa atau lebih. Nah, di sini kalian bisa melihat perbedaan antara kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalau kalimat tunggal memiliki hanya satu klausa. Nah, kalau kalimat majemuk memiliki dua atau lebih klausa. Perhatikan contohnya. Ketika presiden datang, para polisi berpatroli di sekitar kawasan Jalan Merdeka Bandung. Ada dua klausa, yaitu ketika presiden datang dan Pak Polisi berpatroli. Yang kedua ada kata konjungsi atau bisa juga disebut kata hubung.
Konjungsi kronologis, kata penghubung yang bermakna kronologi. Perhatikan contoh. Kemudian, lalu, setelah itu, pada akhir. Kata penghubung ini untuk menghubungkan kalimat pertama dengan kalimat selanjutnya. Misalnya tentang peristiwa kebakaran. Kebakaran terjadi ketika pukul 7 dini hari. Kemudian warga sekitar berusaha menyelamatkan barang-barangnya. Jadi ada kata penghubung kronologis, yaitu kemudian. Lalu ada konjungsi kausalitas. Konjungsi ini menandai sebab akibat. Contoh, karena, oleh sebab itu. Oleh sebab itu, dihimbau seluruh masyarakat sekitar untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarang. Di dalam informasi tersebut ada konjungsi sebab akibat, yaitu oleh sebab itu. Yang ketiga ada kata ganti atau biasa disebut promina. Di sini kata ganti ada beberapa, yaitu kata ganti orang, kata ganti peristiwa, dan kata ganti benda. Nah, kata ganti yang ini yaitu kata ganti yang merujuk pada kejadian yang dijelaskan seperti ini, seperti itu, tersebut, bukan kata ganti orang seperti ia, dia, mereka, dan sebagainya. Perhatikan contoh. Bencana tanah longsor terjadi di kota Semarang kemarin malam. Peristiwa ini terjadi akibat hujan deras yang turun. Jadi yang ada tanda merah yaitu kata ini itu adalah kata ganti yang menerangkan tentang tanah longsor. Baik anak-anak, kita lanjut ke langkah-langkah menulis berita. Hal yang perlu dilakukan yang pertama adalah mencari sumber berita. Dari mana asal berita? Perlu diketahui bahwa berita adalah sebuah fakta yang benar-benar terjadi, yaitu peristiwa. Harus ada sumber berita yang jelas, seperti sebuah peristiwa, sebuah lembaga, tokoh yang mengalami peristiwa, tokoh yang terkait, dan juga literatur. Jadi ada bukti nyata dan ada peristiwa. Jadi berita ini bukan non-fiktif, bukan juga opini, tapi berita ini adalah peristiwa yang benar-benar terjadi atau bisa dikatakan fakta. Seperti yang diberitakan di TV, di koran, itu adalah berita-berita yang benar-benar terjadi. Setelah kita mencari sumber berita, maka kita juga mengumpulkan fakta, mengumpulkan data-data. Dari mana kita bisa mengumpulkan data atau mengumpulkan fakta? Ya dari adik simbah, apa, mengapa, di mana, dan lain sebagainya. Atau bisa dikatakan juga 5W plus 1H. Adik Simba adalah data-data yang mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan untuk menghasilkan sebuah berita. Jadi, untuk menyusun sebuah berita, kita wajib memiliki adik Simba. Menyusun pertanyaan terlebih dahulu, menyiapkan pertanyaan-pertanyaan, lalu kita turun ke lapangan. Adik Simba memudahkan kita untuk mengumpulkan data-data yang akan dimuat di dalam berita tersebut. Yang ketiga, rancangan berita. Setelah kita menulis rancangan berita, maka kita mampu menyusun jawaban-jawaban dari daftar pertanyaan yang telah terkumpul menjadi sebuah berita. Yang keempat, menyuting berita. Setelah membaca kembali berita yang telah ditulis, perlu diperhatikan kembali tanda baca, huruf kapital, nama lembaga, tanda koma, dan lain sebagainya, sehingga berita yang akan diberitakan bisa terbaca dengan baik oleh para pembaca. Baik anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan pada jadwal berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai dan telah menyimak serta mencatat inti-inti yang paling penting dari pembelajaran ini.